Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah automata. Hari ini adalah materi tentang non-deterministic finite automata dengan e-move. Nah, e-closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan e-move, di sini pada NFA dengan e-move atau transisi empty, dia diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Artinya state yang lain boleh menuju ke state berikutnya tanpa perlu membaca input. Jadi di sini disebut dengan transisi empty karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Nah, e-closure itu adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian ingat bahwa pada suatu state yang tidak memiliki transisi empty, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri, ya. Itu harus kalian perhatikan bahwa kalau tidak ada transisi empty, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Kita langsung contoh, tentukan e-closure pada masing-masing state. Misalnya di sini ada diagram transisi dengan jumlah state-nya adalah 5, start state-nya atau state awalnya ada di Q0, final state-nya ada di Q2. Nah, penjelasan gambarnya, di sini dari gambar ini ada beberapa state yang tidak membaca input. Artinya yang ada gambar transisi yang memiliki jalur empty-nya. Sekarang mana saja yang kita lihat? Kita lihat Q0. Q0 ada empty nih. Berarti Q0 dia bisa menuju ke Q1 tanpa perlu inputan. Ini empty. Terus mana lagi ada empty? Ternyata Q1 juga. Q1 bisa menuju Q2 tanpa membaca input. Mana lagi? Ternyata ini Q4 dia bisa menuju ke Q1 tanpa membaca input. Gitu ya. Jadi penjelasan gambarnya adalah seperti itu. Nah, jadi dari gambar ini, karena di sini ada 5 state, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, kita coba uraikan e-closure-nya. Ya, ingat tadi kalau misalnya ada state yang tidak melakukan yang tidak melakukan input apapun juga, maka tujuannya adalah state itu sendiri. Kita lihat Q0 ya. Jadi yang kita fokus ini adalah e-closure-nya yang ada inputan E-nya ya. Q0 dia ada jalur keluar atau inputnya yaitu empty, ternyata ke Q1. Sekarang kita lihat lagi, ternyata di Q1 pun dia bisa menuju ke state lain dengan inputan empty. Berarti untuk e-closure Q0 yaitu Q0, Q1, Q2. Berarti kita tulis di sini Q0, Q1, Q2. Berikutnya yang state Q1. Q1 kita lihat lagi ada yang jalur keluar yang mana? Ternyata cuma ini saja. Menuju ke Q2, maka e-closure dari Q1 itu adalah Q1, Q2. Nah, ini. Sekarang kita lihat lagi yang state Q2. Q2, adakah jalur yang keluar? Ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada jalur yang keluar, itu adalah menuju ke state dia sendiri. Berarti kita tulis adalah Q2. Q3. Q3 kita lihat, dia walaupun ada jalur keluar, tapi bukan inputan empty. Inputannya A sama B. Nah, berarti tetap saja bahwa dia menuju ke state-nya dia sendiri. Maka di sini kita tulis Q3. Kita lihat lagi Q4. Q4 ada 2 jalur yang keluar. Yang satu dia inputannya B, yang satu inputannya empty. Karena kita fokusnya di e-closure, berarti yang kita lihat adalah jalur yang inputnya e-closure. Dia kemana arahnya? Ke Q1. Gitu ya, dia arahnya adalah ke Q1. Berarti Q4, Q1. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita, ini ada kita lihat dari Q1, ternyata dia ke sini lagi ada Q2 ya. Ternyata di sini ada Q2. Berarti ini nanti kita bisa tambahkan Q2 ya. Oke, saya ganti dulu sebentar. Saya ganti dulu di sini. Berarti ini adalah Q4, Q1, berarti di sini saya tambahkan adalah sama Q2-nya ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali.
Kita lanjutkan kembali sebentar. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi yang tadi yang closure Q4, kita lihat lagi dia empty. Ternyata di Q1 dia ada arah panah lagi ke empty, maka di sininya adalah Q4, Q1, dan Q2. Baik, selanjutnya. Itu tadi bagaimana cara menentukan e-closure. Contoh yang kedua, tentukan e-closure pada masing-masing state. Misalnya gambarnya adalah seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui ya bahwa e-closure Q0 itu adalah, kita lihat Q0 menuju Q1, ternyata Q1 ada empty lagi, berarti Q0, Q1, Q3 ini ya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat yang Q1. Q1 mana empty-nya? Dia ke Q3, berarti Q1, Q3. Ya, e-closure Q1 berarti dia Q1, Q3. Selanjutnya e-closure Q2. Q2 ada satu keluaran dengan inputan empty, dia menuju ke Q4. Berarti e-closure-nya berapa? Q2, Q4. Nah, ini ya Q2, Q4. Selanjutnya e-closure Q3. Q3 mana? Nah, Q3 ternyata tidak ada inputan, tidak ada jalur yang keluar sama sekali. Berarti artinya dia akan ke state itu sendiri, yaitu Q3 juga. Nah, e-closure Q3 sama dengan Q3. Selanjutnya, ya, selanjutnya, oke, sebentar, saya ulangi kembali. Yang contoh yang kedua ya, saya ulangi kembali. Oke, ini ada gambar, tentukan e-closure pada masing-masing state, gitu ya. Nah, Q0, empty-nya, kan dia menuju ke Q1, ternyata Q1 ada empty, berarti Q0, Q1, Q3. Berikutnya, e-closure Q1. Q1 dia hanya satu yang menuju Q3, berarti Q1, Q3. Sekarang kita lihat Q2. Q2 ada jalur empty menuju ke Q4, maka e-closure dari Q2 itu adalah Q2, Q4. Nah, ini. Sekarang kita lihat yang Q3. Q3 tidak ada jalur yang keluar, berarti adalah ke state-nya dia sendiri. Ini Q3. Selanjutnya Q4. Q4 pun sama, ya. Tidak ada jalur yang keluar, maka di sini state-nya adalah Q4. Baik, kita lihat lagi ekuivalensi non-deterministic finite automata. Dari sebuah non-deterministic finite automata dapat diperoleh dengan NFA tanpa e-move yang ekuivalen. Kita langsung diketahui NFA e-move seperti pada gambar di bawah ini, nih ya. Kita punya 4 state, Q0, Q1, Q2, Q3. Ya. Pertanyaannya adalah buatlah NFA yang ekuivalen dari NFA e-move. Jadi nanti kita akan rubah nih yang ini, kita ekuivalensikan dengan NFA yang e-move. Oke. Langkah pertama, ini gambarnya saya sisipkan lagi ya. Kita buat dulu tabelnya. Ya. Karena ada 4 state, 1, 2, 3, 4, berarti Q0, Q1, Q2, Q3. Q0, karena inputannya di sini A sama B ya, berarti kita tulis di sini di tabelnya A sama B. Q0, input A. Ternyata Q0 hanya input empty, berarti di sini himpunan kosong. Q0 input B ada nggak? Nggak ada, ternyata himpunan kosong. Sekarang kita langsung ke Q1. Q1 ada nih jalur input A sama B. Kalau A itu dia ke Q2, berarti kita tulis Q2. Kalau B itu dia ke Q3. Q2 tidak ada inputan, berarti himpunan kosong. Ya, dua-duanya himpunan kosong nih, nggak ada inputan A maupun inputan B. Ternyata Q3 pun sama, ya. Baik, berikutnya langkah yang kedua adalah kita tentukan e-closure. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan e-closure. Baik, sekarang kita mulai dari Q0, ya. Q0 empty, dia ke Q1. Ternyata dari Q1 kan nggak ada lagi yang empty, maka e-closure dari Q0 itu adalah Q0, Q1 ini ya. Nah, sekarang kita lihat Q1, ada nggak jalur keluar empty-nya? Tidak ada, berarti adalah ke dirinya sendiri. Berarti e-closure untuk Q1 adalah Q1. Q2 pun sama, ya. Berarti e-closure dari Q2 adalah Q2. Q3 pun sama, tidak ada jalur yang keluar. Berarti e-closure dari Q3 itu adalah Q3. Selanjutnya,
Langkah yang ketiga, kita cari setiap fungsi transisi dari pengubahan NFA e-move ke NFA tanpa e-move. Ya, jadi fungsi transisi itu ditandai dengan simbol deviasi seperti ini ya. Oke, ini gambar itunya saya ambil. Nah, di sini ini sengaja saya tampilkan lagi karena diambil dari slide yang sebelumnya, dari yang ini ya. Jadi kita fokusnya karena tadi kita sudah buat e-closure ini ya, saya fokus dari yang di sini nih. Maksudnya biar saya enak aja ganti slide-nya. Nah, ini jadi saya copy dulu nih, ini hasil e-closure kita yang ada di langkah kedua ya. Oke, berikutnya kita deskripsikan masing-masing state dan inputnya. Sekarang kita mulai key 0 sama inputan A, key 0 inputan A. Sekarang kita lihat di sini. Key 0 input A. Kita lihat ada nggak dia bisa baca A. Key 0 empty berarti kan ke key 1 karena dia empty jadi kita masih bisa melanjutkan. Ternyata key 1 ada input A nih. Tujuannya kemana? Ke key 2. Berarti ini pendeklarasian ya, empty underscore closure deviasi empty artinya ini closure key 0 dengan inputan A, karena di sini ya. Key 0 inputan A dia tujuannya ke key 2, berarti di sini key 2. Nah, kalau sudah sekarang kita lihat closure dari key 2 apa? Lihatnya dari mana? Fokusnya dari sini yang di langkah 2. Kita lihat closure key 2 ini ya. Ternyata dia adalah key 2, berarti ini key 2. Berikutnya, key 0 input B. Key 0 input B, kita lihat ini empty. Nah, ternyata dari key 1 ada B. Dia ke key 3. Maka di sininya adalah closure key 3. Ininya penulisannya sama ya seperti yang di atas, closure, deviasi, closure, key 0 input B. Tadi key 0 input B dia arahnya ke key 3, maka di sini key 3. Nah, kalau sudah sekarang kita lihat dari sini lagi. Closure key 3 di mana? Oh, ada di key 3. Berarti ini adalah key 3. Berikutnya, karena tadi inputannya hanya A sama B ya, sekarang kita fokus ke state key 1 ya. Key 1 input A berarti closure key 1, A. Kita lihat key 1 input A dia ke key 2 berarti closure key 2. Nah, ini closure key 2. Kita lihat closure key 2 mana? Ini. Berarti closure key 2 itu adalah ke key 2. Nah, ini kita tulis key 2. Sekarang lanjut lagi, key 1 input A, berarti selanjutnya adalah key 1 input B. Nah, ini key 1 input B. Berarti penulisannya closure key 1 input B. Kita lihat key 1 input B dia kemana? Ke key 3, gitu ya, ke key 3. Nah, berarti closure key 3. Nah, ini. Closure key 3 itu berapa? Kita lihat closure key 3 sama dengan key 3. Nah, maka di sininya adalah key 3. Selanjutnya apa lagi? Key 0 sudah, key 1 sudah. Berarti sekarang kita key 2. Key 2. Closure key 2 gitu ya. Input A. Nah, penulisannya seperti ini I_CL key 2 input A. Kita lihat key 2 input A ada enggak? Ternyata tidak ada, ya kan? Berarti himpunan kosong, maka closure himpunan kosong. Jadi kalau closure himpunan kosong di himpunan kosong, maka hasilnya pun himpunan kosong. Berikutnya apa lagi yang akan kita deklarasikan? Yaitu key 2 input B. Nah, key 2 input B juga nggak ada, maka di sini himpunan closure himpunan kosong. Selanjutnya kita lanjut yang key 3. Key 3 input A. Tidak ada inputan pula, berarti dia adalah himpunan kosong. Selanjutnya, key 3 input B pun tidak ada inputan. Adalah himpunan kosong. Nah, sudah semua, berarti kita langkah yang keempat adalah kita buat tabel transisi dari fungsi transisi yang sudah kita buat tadi nih yang ini. Ya, sudah kita buat. Baik, sekarang kita buat karena ada state 4, key 0, key 1, key 2, key 3, inputannya A sama B. Sekarang kita lihat saja. Key 0, input A. Nah, ini berarti ya. Key 0 input A, hasil akhirnya berapa? Key 2. Maka di sini key 2. Terus key 0 input B, yang ini. Kita lihat key 0 input B, maka ini adalah key 3. Berarti di sini kita tulis key 3. Sekarang untuk menulis yang ini, kita lihat key 1 input A. Key 1, A mana? Dia key 2. Nah, maka ini key 2. Sekarang kalau fokus di sini, berarti key 1 input B. Key 1 input B mana? Ini. Apa hasilnya? Key 3. Berarti di sini kita tulis key 3. Key 2 input A, kita lihat ternyata himpunan kosong. Key 2 input A, himpunan kosong. Sekarang key 2 input B. Kita lihat di sini himpunan
kosong. Q3 input A, ternyata himpunan kosong juga. Q3 input B, ini ternyata himpunan kosong. Berikutnya, langkah yang kelima, ya, tadi kan kita lihat state akhirnya itu ada di Q3, ya. State akhirnya ada di Q3. Nah, bisa jadi pada saat ekuivalensi dari NFA yang tanpa e-move itu bisa jadi hasil akhirnya memiliki final state selain Q3. Kita lihat lagi fokusnya di mana? Kita lihat fokusnya di sini nih. Ada nggak e-closure state yang lain yang mengandung Q3? Nah, kebetulan di e-closure Q2 nggak ada Q3, e-closure Q1 nggak ada Q3, e-closure Q0 tidak ada Q3. Artinya diagram transisi yang paling terakhir pun tetap sama, ya, tetap sama, yaitu final state-nya hanya ada di satu state, yaitu di Q3. Nah, kita membuat diagram transisinya berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi di langkah yang keempat, ya. Jadi di sini Q0 input A. Nah, Q0 input A dia menuju Q2. Nah, ini. Terus Q0 input B dia menuju ke Q3. Q0 input B, nah ini ke Q3. Selanjutnya Q1 input A dia menuju Q2. Nah, Q1 input A dia ke Q2. Terus Q1 input B ya, dia ke Q3. Q1 input B ke Q3. Sekarang Q2 nggak ada inputan apa-apa, ya wis nggak ada inputan apa-apa. Q3 tidak ada inputan apa-apa, berarti kosong. Ya, oke baik. Demikianlah contoh dari ekuivalensi untuk NFA tanpa e-move. Untuk video selanjutnya kita akan jelaskan lagi, saya akan jelaskan lagi contoh yang lain ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.